Ya, bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai evakuasi AirAsia QZ8501. Dan Pak Geri? Ya, Pak Geri? Ya, halo. Ya, Pak Geri, ini kalau terkait dengan ke depan, ini seperti apa bahwa dari kecelakaan AirAsia QZ8501 ini harusnya kita kembali berkaca mengenai dunia penerbangan di tanah air. Masalah mendesak apa yang harus segera dibereskan? Yang pasti pengawasan. Pengawasan ini kita ini kan masih kena FAA kategori 2 dan larangan terbang dari EU. Ya, ini yang harus kita lakukan, nggak hanya pemerintah tapi dan tidak hanya airline, tapi kita secara menyeluruh sebagai satu industri itu bagaimana pemerintah pengawasan keselamatannya bisa lebih efektif. Nah, ini yang sangat disayangkan pada saat ini. Pengawasan yang difokuskan adalah pengawasan kebijakan niaga pemerintah. Sedangkan satu pengawasan keselamatannya ini dari audit-audit yang sudah dilakukan oleh ICAO, FAA, dan EU selama ini meningkat sampai tahun 2012, lalu sejak 2012 ini menurun. Nah, ini yang harus menjadi attention khusus bagi industri ini. Jadi saya rasa untuk reaksi dari pemerintah yang sejak kejadian ini melihat dari kebijakan-kebijakan niaga, ada izin terbang dan lain-lain, lalu juga sekarang jadi ada ibaratnya penerapan peraturan yang berdasarkan selera keselamatan Pak Menteri, yaitu harus face-to-face briefing dan sebagainya. Ini tidak menjawab masalah intinya, yaitu pengawasan pemerintah bagaimana. Nah, jadi yang harus dilihat adalah kita ini dinilai berdasarkan pengawasan pemerintah, bukan dinilai dengan seberapa amannya masing-masing airline. Ini harus difokuskan oleh pemerintah. Jadi fokusnya harus berubah. Berarti kalau kemarin kan salah satu yang difokuskan oleh pemerintah juga dan berdasarkan hasil keterangan dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan juga mengatakan bahwa rencananya akan menghapus low cost carrier. Ini sama sekali harusnya tidak sampai seperti itu. Sekarang begini, buktinya mana low cost carrier tidak selamat, tidak aman di dunia ini? Buktinya apa? Nggak ada. Kalau undang-undang penerbangan, undang nomor 1 tahun 2009 itu menyatakan negara mengakui adanya airline berbasis biaya rendah, yaitu LCC. Tapi undang-undang itu juga menyatakan bahwa LCC tidak diberikan treatment yang beda dibanding airline lain, yaitu peraturan keselamatan satu. Jadi airline mau airline full service, medium frills, atau low cost carrier, itu peraturan keselamatan satu dan itu harus dipatuhi oleh semuanya. Nah, kalau dari DPR tentang rencana penghapusan LCC, kemudian juga kalau tadi kan mengatakan bahwa fokus sekarang harusnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sependapat dengan Pak Geri ya. Kalau mengacu kepada hasil audit yang dilakukan oleh ICAO ya, betul-betul memang ini harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan secara komprehensif. Dari 8 item yang dilakukan audit oleh ICAO itu kita hanya baik pada 2 hal saja, yaitu pada kelayakan pesawat dan pada pelayanan navigasi ya. ICAO itu menggunakan audit dengan metode yang namanya lack of implementation. Berarti ada hal-hal yang belum diimplementasikan ya, yang ketika yang belum diimplementasikan itu ada di atas 50%, maka dikategorikan buruk ya. Regulasi penerbangan sivil itu kategorinya 71,53%. Berarti ada sejumlah regulasi ataupun peraturan yang belum diimplementasikan. Dan kami cek ya, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu sudah mendapatkan pengakuan dunia. Undang-undang terbaik saat sekarang. Hanya implementasinya yang kemudian belum ditindaklanjuti. Misalnya ada sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang belum diterbitkan. Padahal undang-undang itu kan ini direvisi undang-undang ini pada tahun 2009. Mengamanatkan PP-nya itu harus selesai paling lambat 2 tahun. Ya. Sejumlah PP itu belum diselesaikan oleh pemerintah. Dan sejumlah peraturan menteri pun juga demikian. Peraturan menteri sementara ini merupakan hal yang fundamental ketika kita ingin melakukan pembenahan. Kalau regulasinya saja tidak adjust, maka kita punya undang-undang terbaik. Jadi tidak bisa hanya sekedar menyalahkan ke maskapai penerbangan low cost carrier. Ini adalah tanggung jawab regulator, tanggung jawab pemerintah. Bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatakan bahwasanya penerbangan itu adalah tanggung jawabnya negara. Baik. Ya.
Baik, sayang Saya sekali kira waktu menjadi kita penting sudah ini habis. posisinya regulator atau pemerintah dalam upaya untuk persoalan menjamin keselamatan kepada penerbangan kita, kepada transportasi kita. Karena situ juga menunggu pengawasan yang baik dari pemerintah agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Hakim, Oke. terima kasih juga Pak Geri sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.